jangan pernah menjelekkan umat Islam siapapun mereka. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka itu kelebihan. Malas sholat, nggak punya ilmu, tapi rajin bersedekah. Nggak mau sedekah, kikir, nggak punya ilmu, tapi rajin ibadah. Ada yang begitu. Ya, jadi Allah pengen dia itu tetap masuk surga dengan amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ada lagi yang sedekahnya malas, ilmu nggak ada, ya, ilmu nggak ada, amal ibadah nggak ada, tapi rajin diomongin orang. Ya, setiap hari kerjanya diomongin orang terus, dia nggak berhenti diomongin orang. Ya. Nah, bisa jadi itu yang menjadikan modal dia untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini saya nggak bisa, di sini saya nggak bisa, di sini saya nggak bisa, di sini, oh berarti ini cara saya supaya mendapatkan surganya Allah. Kalau dia sabar, Allah berikan surganya Allah. Majlis yang dipenuhi dengan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, "Inda dzikri salihin tatanazzalu rahmat." Ketika disebutkan nama satu orang salih, maka akan turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wa kaifa bi aslahis salihin. Lalu bagaimana yang kita omongin ini bukan orang saleh lagi, tapi pemimpinnya orang-orang saleh. Tentu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala banyak Allah berikan kepada kita. Kita sadar atau tidak kita sadar, yang terpenting Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah. Terkadang kita mendapatkan kemudahan di dalam hidup. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan kita kepada orang-orang yang saleh. Kita tidak sadar bahwa itu karena berkat majlis kita datang malam ini. Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah rezeki kita, Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah urusan kita. Itu terkadang itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena satu amalan kita yang kita lakukan dan kita tidak sadar. Ya, paling enak itu kalau kita melakukan amalan tapi kita nggak sadar, pahalanya dapat, enak begitu. Dibanding kita tahu kita melakukan amal soleh, berharap supaya mendapatkan balasan dari Allah, tahu-taunya amal soleh kita nggak diterima sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sebagian ulama mengatakan, saya kalau berdoa kepada Allah, saya terkadang berharap doa saya tidak diijabah dulu sekarang. Kenapa? Karena Allah pasti mengijabah doa. Allah yang bilang, apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'uni astajib lakum. Minta sama saya, kata Allah, saya pasti akan berikan kepadamu. Siapapun antum, dimanapun antum berada, antum minta sama Allah, Allah pasti kasih. Yang ngomong siapa? Allah. Allah dusta? Allah maha jujur. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin ingkar janji, dan Allah mengatakan minta saya kasih. Berarti setiap orang di antara kita yang meminta kepada Allah pasti yang bilang siapa? Allah. Oke. Semua kita sepakat bahwa setiap orang yang meminta pasti dikasih. Saya sekarang, ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikanlah saya ya Allah uang jangan banyak-banyak ya Allah, 3 miliar aja malam ini ya Allah. Misalnya doa begitu sama Allah, minta sama Allah dengan jujur, Allah pasti kasih. Enggak sekarang, besok, enggak besok, lusa, enggak lusa, nanti di kuburan. Di saat semua orang kesusahan, kita dapat harga yang kita minta waktu itu di dunia, Allah berikan kenikmatan di kubur kita. Enggak dapat di kuburan, kelak di surga. Minta sama Allah supaya diberikan kemudahan bisa ziarah ke Makkah dan Madinah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya memiliki kendaraan yang sedikit mewah, supaya berjalan ke masjidnya lebih mudah, atau berdakwahnya lebih mudah. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kasih. Enggak di dunia, nanti di akhirat. Di jembatan Sirat semuanya jalan kaki, kita naik mobil mewah. Ya, kenapa? Karena kita minta sama Allah, Allah pasti kasih. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Minta, saya akan berikan. Kalau kita sudah minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, cuman sekarang belum diberikan oleh Allah, kelak di akhirat kita akan diberikan oleh Allah. Nah, yang seperti itu sepertinya lebih enak ya, fujaatul khair.
Kita ngira kita nggak punya amal, tahu-taunya kita punya amal umrah berkali-kali, haji berkali-kali, ziarah Nabi berkali-kali, umrah bersedekah, umrah infak, padahal nggak pernah ngeluarin. Dari mana? Dari doa yang Allah Subhanahu wa taala jaga, yang Allah simpan. Makanya kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan bersedih. Saya sudah minta berkali-kali sama Allah, kok nggak dikasih-kasih sama Allah? Bukan nggak dikasih, Allah paling tahu kapan waktu tepat untuk memberikan kamu pemberian tersebut. Allah paling tahu kapan waktu yang tepat untuk diberikan pemberian tersebut. Kadang-kadang maksa sama Allah, akhirnya dikasih. Ya Allah, pokoknya pengen mobil sekarang juga, dipakai mobilnya, tabrakan akhirnya. Buat apa? Untuk apa? Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku meminta kepadamu sesuatu yang terbaik menurutmu, bukan yang terbaik menurutku. Yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut kita. Karena kita makhluk yang lemah, kita ini nggak tahu apa-apa. Manusia ini lemah, manusia ini buta, manusia ini lemah, nggak tahu apa-apa. Seperti yang saya contohkan, mungkin bulan lalu saya contohkan kepada antum semua. Manusia ini lemah, tidak pernah mampu untuk memahami sesuatu kecuali kalau sudah terjadi. Contohnya seperti ini. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW Isra dari kota Makkah menuju Palestina. Betul nggak? Oke. Sampai di Palestina, kemudian Rasulullah dimi'rajkan dan pulang. Di pagi hari sudah berada di kota Makkah. Lalu Abu Jahal mendengar dan tertawa, dan dia katakan, wah, Muhammad sudah mulai aneh omongannya nih. Masa malam pergi, pagi sudah ada di Mekah. Kami ini katanya sampai capek-capek ya. Kami membawa kuda kami atau unta kami berbulan-bulan untuk bisa sampai kepada Palestina. Sementara Muhammad mengatakan bahwa dia sudah sampai ke kota Palestina, dan di malam hari itu juga dia sudah kembali di kota Makkah, atau pagi hari dia sudah kembali di kota Makkah. Seketika Abu Jahal mendatangi rumah Abu Bakar, sahabat Rasul SAW. Kenapa? Karena ini Abu Bakar pasti berubah pikiran ini ya, Nabi Muhammad sudah mulai aneh. Ini Abu Bakar pasti berubah pikiran nih. Ada cerita baru nih, ini orang kayak gini, namanya Abu Jahal nih, begini. Ya, nggak boleh ngelihat orang temenan dekat ada keburukan dikit pasti dia langsung kasih tahu, temen ente tuh dia begini begitu. Biar apa? Namam, supaya ya memecah belah antara hubungan dua orang. Itu Abu Jahal tuh yang kayak gitu. Abu Jahal CS ya, nggak bisa ngelihat orang dekat dia hasud. Gimana caranya supaya dipisahkan? Wah, nggak boleh temannya yang satu ada keburukan pasti dikasih tahu ke teman yang satunya. Supaya apa? Supaya pecah belah. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, ketika ada temannya yang datang mengatakan kepada Imam Syafi'i, kenapa, kata Imam Syafi'i, si fulan bin fulan bilang kalau antum itu begini begitu, dijelekin antum, dibilang begini. Apa kata Imam Syafi'i? Kamu ini yang membawa berita ini, kalau kamu bohong berarti kamu pendusta ya, membawa satu berita yang tidak benar, membawa fitnah. Kalau kamu benar dengan ucapan kamu, berarti kamu ini pengadu domba. Dan di dalam dua keadaan kamu nggak ada yang benar. Ente mau jujur, ente mau dusta, nyampein omongan orang ke saya, itu tetap kamu salah. Di dalam dua keadaan kamu salah. Kamu benar, kamu adalah pendusta. Kamu benar, kamu adalah kamu adalah pengadu domba. Kalau kamu bohong, berarti kamu pendusta. Jadi nggak ada benernya. Tapi ini Bib, saya mau jujur sama dia Bib, biar dia tahu bahwa sungguhnya dia diomongin orang. Nggak ada bagus-bagusnya itu ya, supaya saya ini nyampein sesuatu yang benar. Orang tuh ngejelekin si fulan, nggak boleh begitu. Dalam agama Islam nggak boleh. Kamu salah, kamu pembohong. Kalau kamu betul, berarti kamu pengadu domba. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin teman kita, udah jangan disampaikan sama dia. Lebih bagus dia nggak nyampe gitu ya. Tapi saya mau jujur itu terkadang dilarang. Contohnya, punya temen jelek banget, dia bilang, ih kamu jelek banget ya. Saya mah jujur doang, bukan mau. Dia bilang, saya jujur, saya diperintahkan Al-Quran untuk jujur. Saya mau bilang sama kamu tuh jelek banget, rupanya itu dosa hukumnya. Ya. Tapi jujur, walaupun jujur itu jujur yang membawa membawa kepada mudarat. Jadi
Imam Syafi'i ketika didatangi seseorang membicarakan kejelekan, kemudian dia katakan, kamu kalau betul dia ngomongin saya, berarti kamu adalah pembawa, kamu adalah pengadu domba. Ya, jadi nggak boleh kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Kalau misalnya kita diomongin orang, itu bersyukur harusnya. Kita mendapatkan pahala, kita nggak perlu capek. Kita dapat pahala, kita nggak perlu capek. Kalau diomongin orang, ada seorang imam namanya Sufyan bin Uyainah, dibicarakan dari jauh, dikatakan kamu begini, kamu gitu. Alhamdulillah, katanya segala puji bagi Allah, saya dapat pahala tanpa perlu saya capek, tanpa perlu saya sholat, zakat, puasa, tapi pahala ngalir terus. Nah, terkadang ada orang yang begitu. Makanya saya bilang, jangan pernah menjelekkan umat Islam, siapapun mereka. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka itu kelebihan. Malas sholat, nggak punya ilmu, tapi rajin bersedekah. Nggak mau sedekah, kikir, nggak punya ilmu, tapi rajin ibadah. Ada yang begitu. Ya, jadi Allah pengen dia itu tetap masuk surga dengan amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Kikir, nggak mau sedekah, ibadah nggak ada, malas ibadahnya, tapi berilmu. Terkadang itu jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan dia ahli surga. Ada lagi yang sedekahnya malas, ilmu nggak ada, ya, ilmu nggak ada, amal ibadah nggak ada, tapi rajin diomongin orang. Ya, setiap hari kerjanya diomongin orang terus, dia nggak berhenti diomongin orang. Ya. Nah, bisa jadi itu yang menjadikan modal dia untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini saya nggak bisa, di sini saya nggak bisa, di sini saya nggak bisa, di sini, oh berarti ini cara saya supaya mendapatkan surganya Allah. Kalau dia sabar, Allah berikan surganya Allah. Makanya jangan pernah nganggap, wah ini muslim, ini malas ibadah, wah ini muslim. Pasti punya kelebihan. Kalaupun nggak punya kelebihan yang tadi, kelebihannya banyak diomongin orang dan dia sabar. Ya, jadi itu adalah nilai plus bagi dia.